ini banyak banget yang minta aku untuk make up no cut no edit. Nah, karena no cut no edit make up itu berlangsung sangat lama ya. Jadi kita akan mengandung ini namanya tadi gue mau ngomong mengundang bintang tamu yang kalian juga pada penasaran dengan ceritanya mereka. Jadi ini sedikit podcast ya. Perkenalkan diri Anda, Mbak. Perkenalkan, nama saya Salma Anastasia, saya dari Kemayoran. Dari ini aja bahasa Korea maunya. 안녕하세요. 저는 사와입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. bahasa Klaten. Klaten. Halo, jenengku Elsa. Dari mana dong? Dari Klaten. Timur. Sekol Klaten. Sekok Klaten. Enggak boleh. Oke, tapi sebelum kita mulai ada baiknya kalian udah subscribe channel Nira Kalista, tombolnya merah ada di bawah, ini nggak ada notifikasi, pokoknya ada di bawah, nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video kita, supaya kalian menjadi Pamlista Squad. Oke, kita langsung mulai aja. Ini kita sambil make up ya guys. Oke. Pertama aku mau pakai primer plus SPF dari Dior. Ini aku suka banget, jadi aku pakai. Kalau kalian pakai apa pertama? Wah, semua pada pakai semprotan kayak yang gue doang nih yang langsung. Nggak apa-apa, Wak. Apa-apa, lu kan kerjanya itu ya udah. Kalau aku, Kalau aku Ya, grogi. pinjam kipasnya ya. Oke. langsung pakai kayak Elsa boleh kali tuh disemprot minjem. Oh iya. Irian orangnya. Soalnya tadi skincare mahalnya udah hilang. Oh gitu. Udah hilang apa udah habis? Udah hilang tadi sebenarnya mereka udah pada make up guys, tapi aku minta dihapus make upnya dari ulang lagi buat bikin video ini demi kalian loh. Ya, Jangan sampai nggak di like video ini, kasihan nih mereka udah cantik-cantik tadi dihapus. ditonton ya. Ditonton. Dan di skip. Dan skip. Tonton dari awal sampai akhir. Kalian jelasin dong pakai apa? Nih, kita lagi disemprot air mawar dulu nih biar bau mawar. Emang ada mawar so tahu? Iya. Iya. Rose water itu. Terus habis itu pakai foundation. Oke, kalian sehari-hari pakai foundation? Enggak. Oh, enggak. Ceritanya mana nih? Ini jadi pertama ini Ya, ibunya belum membuka. Jadi pertama ini, jadi kita di video kali ini mau sedikit cerita-cerita guys ya, karena kan kemarin agak sedikit bridging tuh di video yang itu yang Pink Flash. Nah kalian jadi penasaran, tapi kita nggak mau ngebongkar rahasia orang, biarin aja. Kalau orang yang mau ngebongkar bongkar, kalau enggak. Nah di video kali ini kita cerita menurut Elsa sama Salwa. Aduh. Hubungan toksik itu seperti apa? Apa maksudnya sih? Karena zaman sekarang orang banyak banget istilah tapi kagak tahu arti ya. Betul. Coba bagi kalian aja dulu apa gitu. Karena dulu aku juga nggak ngerti loh toksik itu apa yang maksudnya macamnya tuh kayak gimana gitu. Terus Nggak ngerti. sekarang udah tahu, udah ngerti. Karena banyak. Soalnya udah pernah ya? Enggak, karena banyak yang kirain udah orang-orang pernah. alamin terus kan jadi dengar ceritanya gitu kan. Terus kayak langsung, oh iya berarti itu gue kayak gini-gini dulu gitu. Dulu. Udah enggak sekarang. Apa menurut kalian toxic relationship itu? Jadi cuman komunikasinya tuh cuman satu arah, jadi kita nurut aja, disuruh apa-apa gitu, ya kan? Terus habis itu Selalu ngebanting ke orang, iya kan? terus habis itu Ini agak hati-hati ya, soalnya ini no cut no edit loh. terus nggak harusnya kan kalau nggak toksik tuh berdua dua pemikiran gitu dari dua sudut pandang. Kalau ini enggak, jadi yang satunya ngalah terus. Oh, gitu. Kalau dari aku itu dari awal dong. Kalau menurut Dari Awa, dong. kalau di luar sana tuh pada mikirnya toksik itu kayak kasar. Ya. Kasar kayak mukul lah Iya, gini-gini. ngegebugin gitu-gitu. Kenyataannya, Kenyataannya nggak selalu begitu. Apa ya? apa lo udah bridging nggak tahu apa ya? Ya bisa dengan kata-kata, dengan perilaku. Kadang yang kayak nusuk ke hati Udah gitu. sabar aja, Wak, jangan nangis dulu. Kalau udah nusuk ke hati itu udah termasuk toksik menurut Tapi Awa. tetap dimaafin terus gitu ya. Ya. Apalagi tuh kayak biasanya yang hubungannya toksik gitu, kayak dia tuh udah merasa dirinya tuh tersakiti, tapi Masih bertahan. tuh dia kayak enggak, gue nggak mau ini sama dia gitu. Ini Kayak- baru dia ditanya toksik apa guys? Iya. panjang ya. Udah kayaknya udah menyentuh hati.
Tapi kita mah langsung aja ke tujuannya lah. Iya, ya udah gitu ya. Lu kalau mau ngebongkar mah bongkar aja. Gak usah pakai bridging guanya, langsung. Itu tadi kalau dari Salwa sama Elsa ya. Pokoknya kalau apa ya, toxic itu intinya adalah menyakitkan begitu ya. Iya. Sebenarnya orang yang disakitin itu sadar apa enggak? Sadar tapi dia tetap kekeh. Kekehnya kenapa? Enggak aku masih sayang atau enggak. gitu ya. Kayaknya nggak sadar. Kok kayak dia ngomong sendiri gitu. Enggak aku masih sayang. Kayak sih gitu nggak sadar kalau mungkin. ngelakuin kayak gitu. Lu, bagi lu. Iya, bagi yang aku. mananya yang gak sadar kok Kayak ngelakuin? buat dia ngelakuin kayak misalkan ngomong kasar atau tiba-tiba ngegampar atau nonjok gitu. Astagfirullah. Sabar, Wak. Astagfirullah. Karena Di luar kendali. enggak, gue punya pengalaman tapi bukan gue. Oh ya, iya. Punya pengalaman tapi Nih, bukan gue. dia itu kayak tapi gue pas itu masih kecil kayak SMP atau SMA gitu. Temen lo nih. Iya, temen Awah. Nah. Nah, terus dia tuh selalu pulang-pulang abis apa ya namanya pacaran bonyok mukanya. Demi apa sih ini? Baru Terus SMP ditanya, itu wah. enggak kayak ini SMA kelas 1-an gitu deh. Nah, terus kata dia, kan Awah tanya, "Lu kenapa lu mukanya gini?" Ini apa namanya buka tutup odol terus mental ke sini terus sampai masa matanya sampai dalamnya ini biru gitu. Kayak hitam apa biru gitu biasanya kalau memar gitu. Terus kan nggak percaya terus besokannya juga di sini terus lama-lama akhirnya dicerita si cowoknya tuh kadang kayak nggak tahu bipolar nggak tahu apa Emosi. suka mukul terus Mukul odol. Bukan, jadi odol bukan. Dia ini bukan. bohong dia. Enggak, iya dia bohong lama. karena dia mau menutupi kesalahan pacarnya gitu. Iya. Jadi dia bawa odol padahal mah nggak ada salahnya itu odol. Makanya kayak aneh banget gitu kenapa kayak dia nutupin ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau kataku ya, menurut pendapat aku orang toxic relationship itu sesimpel tidak adanya komunikasi sama yang satu lagi adanya hal sesuatu yang berlebihannya entah sayang yang terlalu berlebihan, protektif banget atau rasa curiga yang berlebihan, jadinya dia tuh menghasilkan energi toksik gitu kayaknya ya, entah si cewek entah si cowok gitu. Nah, kalau misalnya si pasangan satunya lagi itu sebenarnya sadar atau enggak, sebenarnya dia itu sadar. Sebenarnya dia tuh sadar dia lagi ada di hubungan yang gak baik, tapi dia tuh nggak tahu kalau ini tuh yang disebut toxic relationship gitu. Dia nggak tahu apakah dia sebenarnya tuh salah beneran atau enggak. Dia tuh emang pantas diginiin atau enggak gitu. Yang susah keluar dari toxic relationship tuh kalau menurut aku itunya. Si ininya nih, pasangannya nih gak tahu gitu, mau cerita juga takut kayaknya sama temen gitu, kayak takutnya kayak emang lu salah Sama jadinya malu gini juga gitu. ya? Iya gitu loh. Jadi kalau misalnya punya temen yang dalam toxic relationship itu ya emang harus didampingin sih, soalnya kalau enggak itu psikis banget sih sumpah. Bukan dari keluarga dijudge-nya, melainkan dari pasangan. Terus itu tuh intens setiap hari, bisa sampai digebukin sama orang lain, itu kan sakit banget itu hatinya. Mungkin dia digebukin gara-gara ini kali ya, kayak misalkan cemburu gitu atau menanyakan suatu hal terus sampai ngebuat lu emosi. gitu. Terus abis itu baik lagi kayak gue tuh begini karena sayang. Nah, itu itu yang sulit. Timbalannya itu. Jadi karena dia sayang. di kayak didoktrin kalau dia tuh begini karena sayang gitu. Betul. Padahal nggak harus gitu. Betul. Di doktrinnya tuh kayak gua tuh kayak begini tuh ngelindungin elunya tuh ngeyel banget sih gitu. Padahal lah lu bukan yang lahirin gua kagak pernah digebukin sama mama gua, kok lu gebukin gua begitu. Logika dasar. Lu tahu? Gua pernah ya waktu itu sama pacar gua yang dulu tuh, yang ya lumayan lama lah begitu ya. Iya. Gua rasa dia emang sayang sih sama gua, maksudnya pacaran masa ya nggak sayang mah putus aja lu. Kan dia sayang sama gua ya. Cuman satu hal nih, waktu itu lagi berantem. Gua pernah cerita juga kayaknya ya. Lupa dah, pokoknya gua pernah berantem sama dia. Terus habis itu dia kayaknya kesel banget berantem. Emang gua yang gedek sama dia gitu, kesalahannya dia. Bukan, kesalahan gua. Kalau nggak salah. Iya, pokoknya kesalahan gua. Dia kesel. Abis dia kesel, saking dia keselnya dia namparin diri dia sendiri. Kata dia, tampar aja aku, kata dia gitu. Lalu tahu gua receh banget orangnya kan. Gua ngeliat kayak gitu jadi kayak, lalu Apaan sih? iya, lu ngapa
kata gue ketawa jadinya. Lu ngapa maksud Terus gue? dia gimana malah? Ya dia makin nangis, makin kesel. Jangan ketawain, aku serius, tampar aja aku, kata dia gitu. Terus ya udah gue tinggal ke kamar kan, gue tinggal ke kasur, kata gue ngapain sih, nggak jelas gue gituin. Terus habis itu pas gue naik tangga, tangan gue direngkem sampai sakit banget, sampai biru sini gue tuh, sampai kayak gini dah, sampai bengkok gitu deh. Ini sebelumnya nggak kayak begini nih tangan gue nih. Coba sampai cacat gue tuh istilahnya, sorry. Iya, jadi kayak bengkok gitu. Terus habis itu gue nangis, gue bilang sama mama gue bilang ini tadi apa? Tadi aku digituin tuh sama dia, masa kayak gitu, aku nggak suka sama cowok yang kasar-kasar gitu. Akhirnya emak gua ngomong dah tuh ke dia, katanya jangan begitu, kalau jadi laki nggak boleh kasar sama perempuan tuh dibilangin aja nurut. Ya kata gua gini, gimana gua mau nurut, lu nya juga kayaknya ngapain lu gambar-gambar diri lu sendiri gitu. Kan orang Malah jadi takut. takut deh. Iya, lu tahu kan orangnya, Iya. tahu lu kan. Jadi gue bingung. Nah itu aku berlangsung tuh lumayan lama pacarannya, 1 tahun 2 bulan waktu itu. Terus kayak bener-bener aku tuh nggak boleh pulang sekolah naik angkot, harus dijemput sama dia. Terus habis itu aku kalau misalnya pakai baju nggak boleh yang ketat-ketat sama sekali. Emang bagus. Maksudnya gini, dia sebagai cowok tahu, iya, kalau perempuan itu dipakein baju ketat sedikit, kebuka sedikit, mengundang sedikit, cowok mata jelalatan, dia nggak mau begitu. Bagus, itu aurat gitu ya, boleh aja. Cuman repotnya setiap kali mau pergi, gue ganti baju bisa sampai 3-4 kali. Yang dia setuju. Nah, yang dia setuju itu biasanya kaos, sama celana jogger. Maksud gue, ya gue masih muda boyku. Nggak boleh Gaya juga fashion, ya. Gak boleh fashion. Sampai akhirnya gue makan kalau apa-apa yang ngomong aja gitu, biar kata agak lama ngomongnya, tapi gue ngomong, gue bilang gini, aku dikatain sama teman-teman aku semenjak pacaran, katanya gaya aku jadi jelek banget, gue bilang gitu. Ya kata kasar lah, temen gue ngomong gak pantas, ini no cut no edit ya, agak di ini dikit lah. Nah terus habis itu kata dia gini, ya terus kamu maunya gimana, aku kayak gitu kan ngelindungin kamu dari catcalling, kata dia gitu. Terus gue bilang, ya tapi nggak segitunya deh, kayaknya aku juga kayak malu gitu kalau pergi, jadi kayak nggak ada aura gitu, jadi males gue. Terus habis itu kata dia, ya udah boleh deh pakai baju apa namanya kebuka tangannya sedikit apa segala macam boleh, tapi harus digandeng terus sama aku ya, kata dia gitu. Ya udah deh, gue bilang gini, seenggaknya ada solusi wah, ya seenggaknya. Ya udah, akhirnya mulai dari situ. Makanya kata gue kan, gue sering bilang sama lu semua ya, kalau misalnya pacaran itu harus ada ini komunikasi. Dua arah. Harus berani. Misalnya ya kita sebagai perempuan emang kadang suka susah ya mau ngomong, malu, segen, takut apa segala macam, tapi ya kita punya mulut ini fungsi untuk ngomong. Kalau misalnya lu nggak berani ngomong pakai mulut, ngomong pakai ketikan. Cet. Begitu, iya. Harus. Namanya relationship itu berhubung. Apa sih? Relationship harus terhubung. Jangan hubungannya cuma satu begini doang. Kita harus sama. Maunya apa? Kalau nggak ketemu, itu berarti harus putus. Begitu, jangan sampai lu satu arah terus, lu nurut terus sampai lu nikah, nanti lu beban sendiri, hidup nggak bahagia, nggak boleh begitu. Gitu ya. Banyak banget omongan gua, sampai nggak make up gua. Ada pertanyaan nggak? Anjas. Ya. Ada. Oh iya. Apa? Ada sih. Tapi relationship, toxic relationship itu selalu buruk apa enggak menurut kalian? Atau ada sisi positifnya? Soalnya mungkin yang cowok tuh pasti punya pandangan lain sih menurut toxic relationship sih menurut. Dilihat dulu dari toksiknya tuh seberapa dulu gitu. Kadarnya. Toxic Kalau- relationship goals ya. Nggak ada. Kalau kataku sih toxic relationship itu ada hal positifnya atau enggak? Kalau menurut aku sih nggak ada. Kenapa? Soalnya tadi yang aku sampaikan di awal, toxic relationship itu artinya adalah ada sesuatu yang berlebih. Sesuatu yang berlebih di Al-Qur'an juga disebut tidak baik, begitu. Jadi sedikit apapun, sifat apapun yang terlalu berlebihan kurang baik. Semuanya berkesinambungan aja, seimbang aja dulu, apalagi masih muda, seimbang aja dulu. Nanti lu udah nikah, udah apa? happy aja, nggak usah Happy aja, wah lo juga nggak usah nangis, nggak usah sedih, nonton kayak drama juga jadinya kan beban.
Ih justru enak kalau abis putus tuh nonton Nonton K-drama. drama ya. Pas lu pacaran kemarin, lu nonton kayak drama juga kan gak enak, hati lu lagi berantem aja kerjaannya setiap hari. Enggak, kalau mah kalau Cuek berantem apa gitu, kadang misalkan satu arah pengennya didengar terus gimana? Lo maunya gimana deh? Malah gue yang kalah jadinya. Emang lu? Emang iya. Emang? Lu murung. Ya, toxic relationship lu kali yang toxic kali ya? Enggak maksudnya. Ya kok gitu? Enggak guys, bercanda aja, itu bercanda aja, enggak bukan. Enggak, soalnya awal kalau misalkan ngerasa udah toksik nih, nyadar awal. Nyadar. Nyadar. Bagus itu. Mau awal mau dia nyadar. Jadi Jadi kayak kalau udah mencapai ke situ nih, gue bilang, udah deh jangan kayak gitu, ribet amat. itu kata-kata Cringe Salwa banget, tuh. anjir. Itu kata-kata Salwa, Kayak, ribet deh gue amat. gak mau pusing, mau lo apa deh gitu aja. Emang begitu, kadang kita sebagai perempuan juga harus bisa nge-stop. Kadang kita harus bisa ngebilangin. Laki-laki itu, ini maksudnya toxic relationship bukan cuman laki-laki yang selalu toxic ya. Toxic kata gue. Maksud gua toxic relationship itu bisa juga dari perempuan, banyak kok, banyak. Kita sebagai pasangan harus berani untuk ngomong, karena bisa jadi pasangan kita tuh lagi toxic juga nggak tahu Nggak ngerti dia dia begitu. apa yang seharusnya. Bener, jadi jangan kita ngejudge aja. Kita sebagai pasangan juga nggak boleh Jadi ngejudge. makanya jangan terlalu banyak diam, harus bicara. Harus ngomong. Komunikasi paling penting itu dalam hubungan. Betul sekali, betul. Dan komunikasinya dua arah, jangan Dua satu arah. Kalau misalkan di satu arah, jangan kayak gitu, nggak boleh egois dong. Didengerin dulu akunya, baru kamu nanti Oh lo ngomong gitu lagi. enggak kemarin? Kemarin aku gitu. Oh. Cuman emang karena di chat jadi kayak susah gitu buat Bener. yang benarnya tuh gimana. Nah itu salah satunya juga guys, zaman sekarang apa-apa kan lewat chat, bahkan lewat DM apa segala macem, ngeblok apa segala. Tapi cowok tuh lebih apa namanya? Lebih berani kalau ngomong di chat. Kalau langsung Kalau ketemu kayaknya udah nggak dibahas lagi gitu. Nah, nggak usah bahas lah, tapi nanti udah nggak dibahas nih pas di Pas rumah. chat, iya, balik Udah, lagi. tiba-tiba di chat tadi itu sebenarnya gini. nah begini guys, jadi kita itu harus membiasakan hubungan kita itu ini guys, ketemu lah. Oh iya. Kalaupun LDR video call, kita harus tatap-tatapan, kita harus terkonek. Eyes to Jangan eyes. betul, jangan sampai sebulan gak ketemu. Wah, Wah, pacaran tuh. nggak boleh. Lirikan mata gua kemana ya? Nah, itu. Kita harus terhubung, sering ketemu. Makanya aku tuh kalau pacaran ya sampai dikatain sama teman-teman aku, bucin banget, biasa aja kali, apa-apa maunya sama pacar gitu-gitu. Karena bagi gua lagi relationship-nya sama pacar gua emang. Jadi bilang bos. Ini bilang bos. Sebenarnya bisa juga sama teman kayak gitu. Ya karena mungkin temennya lagi ada kurang cocok aja, makanya cocoknya ke sini. Iya. Relationship Kalau gua mah gak masalah sih kalau temen gua sampai ngata-ngatain gua. Zaman dulu gua gitu guys, dikata-katain gua. Ya, giran ke temen kalau ada maunya, giran punya pacar aja Lupa. sama teman. Kata gua gini, bukan masalah kayak gitu, beda. Lu kalau misalnya lu nganggap gua sebagai teman atau sahabat lu harusnya ngerti. Kalau misalnya gua punya pacar, berarti gua prioritasin pacar gua, bukan lu gitu. Tapi kalau misalnya gua lagi jomblo, prioritas gua ya lu, karena lu sahabat gua, orang terdekat gua. Kata gua gitu. Kalau misalnya jadi temen udah apa-apa dikatain, apa-apa diledekin, ya lu maunya apa? Justru lu yang ada maunya kali. Santai aja. Kalau lu jomblo ya lu bilang sama gua, lu ke rumah gua, gua lagi bete nih, temenin gua dong gitu. Jangan lu maunya disamper aja. Sabar aja. Ibu juga sabar. Ibu juga sabar dong. Kan dokter cinta di sini. Tapi kalau dua-duanya sepakat itu bisa disebut toxic relationship nggak? Enggak. Sepakat dalam Ya dalam Menjalankan itu, ya. ya. Jadi dua-duanya sama-sama sepakat gitu bener. ya udah deh emang Iya. Bingung ya tapi ya. Sama-sama sepakat loh. toxic gitu. Ya itu toxic apa enggak gitu maksudnya jadinya. Oh jadi kayak Di udah pandangan biasa orang lah lain dia tetep gini toxic. gitu. Di pandangan orang lain. Iya. Tapi kan yang menjalin relationship dia berdua, bukan orang lain sama dia Nah, itu berdua. berat tuh. Itu berat tuh. Kalau Itu sih kata gue ketutup cinta loh. Buta cinta itu. Maksudnya apa? Iya bener kan buta. Cinta buta. Cinta buta. Buta cinta. Jadi kayak ketutup cinta gitu. Jadi dia nggak bisa ngebedain mana yang benarnya. Mungkin orang lain yang lihat
jadinya kayak ini nggak bener, tapi menurut dia kan karena dia ngejalanin, enggak dia ini gitu. Pinjam dulu lah. Ya gue bingung tuh kalau yang itu pertanyaan Rama ya. Kalian boleh bantu jawab ya. Menurut kalian, ini makasih ya. Iya. Kalau menurut kalian, kalau misalnya dua-duanya itu saling toksik, ibaratnya, maksudnya dua-duanya memang setuju bahwa hal tersebut tidak mengganggu dia, tidak mengganggu mereka berdua. Misalnya sama-sama protektif, nggak boleh sama sekali temenan sama lawan jenis, misalnya. Tapi mereka berdua setuju. Nah, menurut kalian itu bisa disebut toksik atau enggak? Menurut ibu nih bertiga nih. Sepakat loh, ini sama-sama sepakat loh. Jadi sama-sama kan, maksudnya lu Ya, nggak contohnya boleh, kayak gini aja ya. gue juga nggak boleh Ah, gitu. toxic Gimana nggak? ya? Susah tuh Ra. Itu bisa ditoleransi sih kata gue. Iya, kayaknya emang enggak dah. Kayaknya emang enggak toksik dah kalau kayak gitu. Oke. Soalnya bisa jadi kan, oh itu juga yang gue mau gitu. Iya, kan setuju. adil. Iya. Jadi Iya. kalau apapun sama-sama dua-duanya mau itu gak toksik. Enggak. Enggak. Karena kan nggak egois satu arah. Berarti kalau Dua dua-duanya arah. sama-sama suka mukul gak toksik kan? Kan Wow, kan bingung. Sayang. Ini kamu kan pakar cinta nomor 1 di dunia. Nih, kita lagi ngebahas tentang toxic relationship. Aku tadi dengar. Nah, menurut kamu itu toxic apa enggak? Enggak dong. Enggak. Kan enggak lah. Nah kan dua-duanya emang begitu orangnya. Oh. Di mata orang toxic, ya. Yang enggak dong. Kenapa harus di mata orang toksik? Orang kelihatannya happy berdua. Tapi Sama lain ya bang ya? Sama-sama overprotective berdua. Pasti happy dong. Iya. Ya orang lain kan ngeliatnya happy, ya nggak toksik. Tapi gue ada di salah satu itu mah, yang mukul-mukulan. Tapi dalam bercanda sih. Maksudnya gini, gimana ya mukulnya? Gini, misalkan gitu-gitu. Ngecita. Tapi kita ketawa. Enggak kan berarti? Ya enggak itu. Oh, Berarti kalau sama-sama sepakat berarti nggak ini dong bang, nggak Enggak. toksik. Itu guys, kita ketemu jawabannya ya. Kalian juga boleh opini kalian apa menurut kalian gitu ya. Aku tuh bingungnya cuman kayak iya ya. Kayak ini loh, orang gila ada dua orang nih, dua orang gila lagi ngobrol. Itu ngomongin kamu lagi lewat, tuh lihat tuh. Orang gila. Gitu. Jadi siapa yang Padahal kamu gila? Normal. Ngerti kan? Iya. Tapi kamu ngeliat mereka berdua tuh ngobrol, orang gila nggak nyambung ngobrolnya. Ya atau temenan nih. Tahu nggak sih yang bercandanya kayak kamu suka ngerasa bercanda lu berdua nggak masuk gua. Iya. Nah, itu sama. Kayak gitu ya. Lah selama dua-duanya itu happy ya. Soalnya nggak semua orang harus seperti kita ya. Iya betul. Boleh orang lain beda-beda nggak masalah. Sukanya apa? Sukanya mukul, ketemu pasangan yang mukul ya nggak apa-apa ya. Enggak. Kalau dia mukul terus kita pukul balik, Sama-sama sepakat nggak? bener. Lu kasar ya, gugetin lagi gimana? Ya nggak apa-apa, sepakat. yang Enggak penting. apa-apa. Biasanya orang tuh tahu itu toksik setelah udah nggak sama-sama dia biasanya baru nyadar. Oh iya. Kok itu kemarin toksik gue toksik juga, gitu ya? Gitu biasanya. Tapi kalau misalnya orang baru tahu toksik atau enggaknya itu setelah putus, itu nggak adil. Soalnya kenapa? Bisa jadi semua orang yang ngerasa tersakiti itu dalam hubungan relationship yang toksik, ngiranya gitu kalau kataku. Toxic relationship itu harus dinilai pas lu lagi di situ. Kalau lu udah putus terus, ya gua kemarin itu sama dia toksik, dia toksik parah. Soalnya dia kayak gini-gini, nggak adil. Juga sih. Iya. Harusnya pas kemarin Dulu Autap sama Indira punya temen. Hah? Yang cowoknya temennya Autap, yang ceweknya temennya Indira. Temen SMA, ya kan? Pacaran nyat. Gua sama Indira ngeliatnya itu toksik. Tapi mereka berdua kelihatannya happy. Walaupun akhirnya ya putus juga. Gitu. Itu pacarannya dekat-dekat gua tuh sama Indira waktunya. Circle-nya Terus sama. dia kali begitu. Tapi lu berdua nilai itu toksik. Iya. Gua ngeliatnya itu toksik. Oh. Gua bilang sama Indira, ya kalau gua soalnya orang Jawa nggak biasa kayak gitu. Nggak Bercanda sopan. sekalipun tuh nggak bisa kayak gitu. Gua lebih tua gitu kan. Nyat jing gitu. Panggil pacarnya satu sama lain tapi sepakat dan kelihatannya bahagia. Lu mah kayak anjing sih lama-lama gitu. Lu gua kalau gua sama Indira tuh sebisa mungkin sehalus mungkin ngomongnya cantik, ganteng manggilnya. Pinjem boleh kali. Kangen deh. Saya, aku, kamu gitu. Kangen deh. Aduh manggilnya cantik ganteng dia.
Iya dulu aku awal-awal manggil Utap itu Kagan, kakak ganteng. Soalnya aku nggak tahu nih dia apa gitu. Terus dia manggil aku cantik gitu. Terus ke bawah. Ada cantik nggak? Enggak, cuma cantik doang. Terus ke bawah sampai beberapa bulan setelah pacaran lah. Habis itu ganti jadi apa ya, Seng? Jadi sayang Yang doang. Jadi sayang doang ya. Mm-mm. Kita nggak yang, kita mah yang itu singkatan. Gua mah maunya sayang ya sayang, jangan disingkat-singkat gitu. Oh, ganti cinta. Cinta, aku cinta banget sama kamu. Iya. Ya. Ganti Oke. cinta baru ganti sayang. Terima kasih Pakar. Iya. Nanti Pakar kita cinta. bikin podcast lagi deh sama Utap ngebahas cinta-cinta. Soalnya kita mau ngomongin Kaido dulu nih. Oke guys, kalian makeup udah ada yang selesai? Udah. Ya Allah, aku belum lagi. Bala belum. yang buat alis tapi ini yang Apa? nggak ada ya. Tuh. Oh ini. Oh iya. Kalau beauty vlogger emang paling terakhir biasanya. Iya. Ya enggak, gua dari tadi ngomong juga nggak sambil make up gua mah. Ntar lu guys pakai eyeliner dulu ya. Lu kalau mau ngomong gua pakai eyeliner. Apalagi nih, udah kan Ya, toksik belum udah ini. ngebahas. Tapi kalau toxic itu biasanya dia tuh udah ngerasa gak nyaman, pasti ada suatu saat dia udah ngerasa gak nyaman gak sih? Kayak apa ya? Kayak sadar. Ya kayak, aduh gue nih sebenarnya udah gak mau sama dia tapi Gimana gue nggak ya? bisa ngelepas dia gitu. Dia nggak ada solusi kali ya, Wah. Mungkin karena dia terlalu didoktrin yang gue tuh sayang sama lo gini-gini, tapi dia kasar. Jadi ini sayang, ini kasar gitu. Kalau sayangnya jangan kasar, kalau kasar Iya, jangan sayang. Emang itu beneran ada lagunya? Lagu gue baru. Ya, Ya kan. coret deh. Terus biasanya kalau kayak gitu dia putusnya gara-gara apa ya? Putusnya gara-gara si salah satunya gitu ya. Udah mulai gerah. Udah muak banget gitu, Wah. Mm-mm. Itu kalau misalnya diterus-terusin tuh, kalau misalnya toxic relationship ya, bisa-bisa itu benar-benar jadi sama karakternya. Dua-duanya gitu, yang tadinya satu ngerasa tertindas, lama-lama jadi itu terbiasa, terus jadi sama karakternya. Jadi berani yang digituin. Bisa juga dia menemukan orang baru gitu, Wah. Mm-mm. Jadi dia baru sadar kalau oh iya, gue sama ini ternyata toksik gitu. Dia mungkin ngerasa harus setia kali ya sama nih cowok gitu. Padahal kalau dia ninggalin kan itu bentuk kesetiaan dia sama dirinya dia sendiri. Tahu Karena nggak sih, ninggalin- paling sering tuh orang toxic relationship itu paling sering ngomong gini, kalau nggak ada aku kamu udah jadi apa kamu gitu. Nah itu tuh paling sering tuh. Kenapa? Soalnya dia ngomong kayak gitu, dia tahu nih cewek, bukan nih cewek, nih pasangan. Kalau digituin tuh Iya. langsung Biar dia ngerasa nggak pede. Oh iya, gue kalau nggak ada dia gue jadi apa? Gue nggak ada yang nggak mau. ngelindungin gue, nggak ada yang perhatiin gue. Padahal nggak kayak gitu. Oke, makeup aku udah selesai. Apakah kalian sudah selesai? tinggal lipstick nih. Tinggal lipstick. Itu tadi dia guys pembahasan kita tentang toxic relationship. Kalian boleh juga komen di bawah tentang pengalaman kalian, tentang pendapat kalian, boleh banget. Nanti pasti kita bacain satu persatu. Kalau misalnya emang seru banget, kita bakal bawain lagi no cut no edit atau video spesial podcast untuk ngebahas tentang toxic relationship ini. Karena aku sejujurnya juga mau ngebantuin orang-orang yang dalam toxic relationship, entah gimana caranya supaya bisa sadar, bisa keluar dari circle yang kayak gitu. Karena itu bisa ngerubah psikis kalian, ngerubah psikologi kalian untuk jadi hal yang nantinya bakal jadi negatif gitu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like atau jempolnya, terus kalian share video ini sebaik-baiknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah. Menurut kalian, kita bertiga nih trio bakal ngebahas apa lagi kalau emang kalian suka sama video kayak gini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Lira Kalista, belum bergabung sebagai Family Star Squad, kalian bisa langsung klik di mana, Wah? Di bawah sini. Di atas sini ada tanda panahnya. Oh, gue jadi kayak Uta pada tanda panahnya. Dan buat kalian yang belum nonton video yang kemarin, kalian bisa langsung klik di mana? sampingnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye girls.